Yunus adalah orang yang karena ketidakmengertiannya, karena kebodohannya, ia menolak perintah Tuhan. Akibatnya, ia harus menanggung banyak kesengsaraan. Suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe yang sangat besar itu. Tuhan menyuruh Yunus agar mengajak orang-orang Niniwe di sana untuk bertobat. Adik-adik, tahu tidak orang-orang Niniwe itu seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang jahat, suka menculik anak-anak dan menjualnya menjadi budak. Bukan itu saja, mereka senang berperang dan menjarah harta milik orang lain dengan kejam. Yunus tahu betapa jahatnya orang-orang Niniwe itu. Sekarang dia disuruh Tuhan mengajak mereka untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan Tuhan. Enak amat. Yunus tidak menjawab panggilan Tuhan itu. Tapi Yunus bersiap pergi menuju kota Tarsis. Tarsis itu letaknya bertolak belakang dengan Niniwe. Pikir Yunus, biar aja saya pergi jauh-jauh dari Niniwe, biar Tuhan tidak bisa suruh saya lagi. Ketika di dalam kapal menuju Tarsis, datanglah angin dan kilat yang dahsyat menghantam dan mengombang-ambingkan kapal Yunus dan penumpang lainnya. Tolong kami. Mereka sangat ketakutan. Sementara orang-orang di dalam kapal ketakutan dan mereka membuang banyak barang di dalam kapal agar kapal menjadi lebih ringan, adik-adik tahu apa yang dilakukan Yunus? Dia tidur. Sampai nahkoda kapal, pemimpin kapal itu datang dan membangunkannya. Hebat sekali kamu. Badai sebesar ini, kamu dapat tidur nyenyak. Adik-adik, pada waktu itu bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Allahnya orang Israel itu hebat. Nahkoda kapal tahu bahwa Yunus adalah orang Israel. Itu sebabnya ia meminta Yunus agar ia berdoa dan memohon kepada Allah Yehova untuk menenangkan badai itu. Sementara orang-orang di dalam kapal mulai ribut untuk mencari tahu, jangan-jangan di dalam kapal ini ada orang yang sudah berbuat dosa. Sehingga Dewa Laut marah. Yunus dengan tenangnya mengatakan, buang saja aku ke laut, nanti lautnya pasti reda. sudah pasti perkataan Yunus tidak dituruti ya adik-adik. Masa harus menceburkan orang ke laut yang sedang bergelora? Mereka lebih cepat lagi mendayung. Tapi badai semakin dahsyat dan Yunus mendesak mereka untuk membuangnya ke laut. Akhirnya mereka berteriak sambil mengayunkan tubuh Yunus. Tuhan, jangan salahkan kami ya. Lalu Yunus terlempar ke laut. Betul loh adik-adik, laut menjadi tenang. Badai hilang begitu saja. Mengapa Yunus minta dibuang ke laut? Karena ia tahu Tuhan tidak setuju ia melarikan diri dari tugas yang Tuhan berikan. Adik-adik, kalau kita anak Tuhan, kita keras kepala dan berbuat salah, nanti kita tidak tenang loh. Sebelum orang lain memarahi kita, Tuhan di dalam hati kita sudah membuat kita tidak tenang, seolah terus berkata, kamu salah loh, ayo bertobat. Yunus pun seperti itu, tetapi ia sangat keras kepala. Daripada saya pergi ke kota Niniwe, lebih baik saya mati saja. Yunus pikir kalau ia mati kan Tuhan tidak bisa suruh-suruh dia lagi. Memang bisa ya kita menghindari perintah Tuhan. Ketika Yunus diceburkan ke dalam laut, rupanya sudah menunggu seekor ikan yang sangat besar berada di dalam laut. Ketika tubuh Yunus melayang turun ke dasar laut, tiba-tiba ikan besar itu langsung hop.
Yunus ditelannya hidup-hidup. Tubuh Yunus meluncur dari mulut ke tenggorokan, tiba-tiba bluk sampai di perut ikan besar itu. Yunus masih hidup di dalam tubuh ikan besar itu. Yunus tidak tahu bahwa ia dibawa kemana saja. Ia hanya merasakan seperti naik mobil dan naik ayunan. Kadang seperti dibawa lurus, tiba-tiba belok. Kok naik? Tiba-tiba turun. Suka-suka ikan itu pergi kemana. Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Ia makan dari makanan yang ditelan ikan besar itu. Justru ketika ia benar-benar sendirian di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa dan berdoa. Ia minta ampun kepada Tuhan karena kebodohannya. Ia menjadi hidup seperti itu dan ia berjanji bila masih ada kesempatan lagi, ia akan taat kepada firman Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, pengalaman Yunus. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 3a. Kebodohan orang itu sendiri menyesatkan jalannya. Jangan kita menjadi keras kepala karena kebodohan kita sehingga kita harus hidup sengsara. Seperti Yunus 3 hari tinggal di tempat aneh di dalam perut ikan. Makan makanan ikan, minum air di dalam perut ikan, sendirian di dalam gelap gulita. Menyeramkan ya? Mari kita belajar taat kepada perintah Tuhan dan orang-orang di sekitar kita.